بسم الله الرحمن الرحيم. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan, serta hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan mulia di sisinya. Masyarul muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada pada tanggal 7 Zulhijjah insyaallah. Maka saat ini kita masih berada di hari-hari yang paling istimewa di dalam mengerjakan amal soleh. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali lagi dengan satu apapun. Mananya orang tersebut gugur di jalan Allah, syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis ini menegaskan bahwa hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Amal-amal yang dilakukan pada hari-hari itu adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita banyak berzikir kepada Allah. Beliau mengatakan, fa'aksiruhunna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan amal apa saja, solat-solat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, infak, sedekah, semua yang dilakukan pada hari-hari ini adalah merupakan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan, andai ada seseorang solat 2 rakaat di bulan Ramadan, solat sunnah, misalkan solat duha, kemudian solat duha 2 rakaat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka yang lebih utama adalah solat duha 2 rakaat yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ini menunjukkan keistimewaan hari-hari ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali apabila kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang perlu kita teladani adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah kekasih Allah, Khalilullah. Beliau juga disebut sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Karena memang para nabi itu keturunan dari Nabi Ishak atau Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beliau juga dikenal sebagai imamnya orang-orang yang bertauhid, Imamul Muwahhidin, pemimpin orang yang bertauhid.
dan beliau adalah satu di antara 5 rasul ulul azmi. Istimewa apa yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Tetapi beliau senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita tiru dan perlu bagi orang tua untuk selalu mendoakannya, yaitu adalah doa beliau agar diberikan anak yang soleh, keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim minta kepada Allah diberikan anak yang saleh dan Allah kabulkan. Allah berikan Nabi Ismail alaihissalam, Allah berikan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian dari keduanya ini ada nabi-nabi keturunannya. Maka beliau ini disebut sebagai bapaknya para nabi. Berdoa kepada Allah agar kita diberikan anak yang saleh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak keturunannya ini adalah orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Nabi Ibrahim berdoa, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amalan hamba adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan apabila sholatnya rusak, maka benar-benar dia telah celaka dan merugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi semua amal itu barometernya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengetahui bahwa mendirikan sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui keturunannya tidak ada jaminan untuk bisa menegakkan sholat atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar keturunannya kelak menjadi orang-orang yang saleh dan menegakkan kewajiban, yaitu sholat, ibadah yang paling agung, yang paling utama. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Berdoa pada Allah SWT agar kita dijadikan oleh Allah orang yang tetap menegakkan sholat sampai akhir hayat kita. Bukan hanya kita, anak cucu kita, keturunan kita pun dijadikan seperti orang yang, sebagai orang yang menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga diabadikan di dalam Al-Quran, berdoa, memohon kepada Allah agar amal-amal yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah agar setiap amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak, maka kita perlu berdoa kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan diabadikan di dalam Al-Quran, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa,
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Beliau diperintahkan Allah untuk meninggikan Baitullah, bangunan Ka'bah itu. Kemudian Ismail alaihissalam yang mengambilkan batu-batunya. Nabi Ibrahim yang menyusunnya. Sambil beramal melaksanakan perintah Allah, mereka berdoa kepada Allah, Ya Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Berdoa, berharap kepada Allah SWT agar amalnya diterima. Maka hendaklah ini kita teladani. Kita teladani doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah agar dirinya dimasukkan ke dalam golongan kelompok orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin dikelompokkan, ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka kita pun harus tiru apa yang dimohon oleh Nabi Ibrahim ini, agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri atau keluarganya atau anaknya saja, keturunannya. Tetapi beliau juga mendoakan keamanan untuk negerinya. Ini yang perlu kita amalkan, kita tiru, kita teladani. Berdoa agar negeri tempat tinggal kita ini diberikan keamanan, kedamaian, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana keadaan negeri saat ini. Maka kita jangan hanya mengeluh, menghujat, mencela, tapi hendaklah kita berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah agar negeri tempat tinggalnya, penduduknya, negerinya aman, penduduknya diberikan rezeki berupa buah-buahan dan lain sebagainya. Maka ini kita tiru, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Mari kita doakan, mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini diberikan oleh Allah keamanan, diberikan rezeki dan seterusnya. Dan itu kita harus memperbaiki diri. Iman dan takwa kita harus kita perbaiki. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami buka kepada mereka itu barokah dari pintu-pintu langit. Dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maka tidak ada jalan lain bagi kita agar negeri kita ini menjadi baik, aman, makmur, tentram, damai. Maka kita, masing-masing kita, dari diri kita, keluarga kita, harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah memberkahi negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.